Pertanyaannya kemudian, mengapa Al-Quran itu diturunkan? Nah, ini dijawab oleh ayat ini. Tujuan Quran diturunkan itu adalah hudal linnas, sebagai guidance ya for human being ya, sebagai petunjuk buat manusia. Mungkin saudara-saudara bertanya, mengapa manusia kok masih butuh petunjuk Quran? Tidak cukupkah akal itu membimbing manusia? Nah, di sini menarik. Saya ingin kutipkan pandangan Mustafa Al-Maraghi ya. Jadi hidayah, petunjuk itu rupanya bertingkat-tingkat ya. Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi, beliau membagi hidayah itu ada 4 level. Yang pertama yang disebut dengan hidayatul gharizah, hidayah yang basisnya adalah insting ya. Jadi manusia diberi hidayah oleh Allah lewat insting. Contoh yang paling konkret apa? Ketika bayi lahir, itu bayi lahir ya, dia bisa menangis padahal tidak pernah kursus menangis ya, itu gitu. Dia lapar ya menangis, dia apa itu nggak nyaman misalnya popoknya nggak diganti ya, karena dia ngompol juga menangis ya, atau mungkin ada yang kurang nyaman kepanasan dia juga menangis. Bahasa menangis itu sebenarnya yang mengajari adalah Allah lewat hidayahnya, namanya hidayah insting ya. Jadi bayi lahir itu langsung menangis ya. Maka kalau Anda punya anak ya, begitu lahir kok anteng nggak menangis, itu malah Anda harus curiga ya. Saya punya pengalaman, soalnya anak saya dulu yang ketiga itu lahir itu tidak menangis, menangisnya hanya sebentar. Awalnya saya menyangka, anak saya kok anteng sekali. Ternyata ada keracunan dan akhirnya meninggal ya anak ketiga itu. Oleh sebab itu menangisnya bayi yang kenceng itu insya Allah isyarat bahwa bayinya sehat. Dan menangisnya itu sebenarnya punya simbolik meaning. Coba Anda lihat, menangisnya bayi itu apa? Begitu nangis, hua, ya gitu kan. Hua itu, huanya merujuk kemana? Itu dhamir itu. Kalau dalam bahasa tasawuf ya merujuk ke Allah. Artinya apa? Manusia ini begitu sebenarnya sudah punya insting kecenderungan bertuhan ya. Itu seperti disebut di dalam surat Fatir ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah ya. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha dzalikad dinul qayyim ya. Dan seterusnya itu ayatnya. Jadi manusia lahir sebenarnya sudah punya kecenderungan bertuhan ya. Maka nangisnya bayi itu ya hua merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah model pertama berdasarkan hidayah gharizah intin. Yang kedua, Syekh Mustafa Al-Maraghi menyebut namanya hidayatul hawas. Hidayah yang basisnya panca indera ya, indera kita itu. Nah, maka kalau misalnya anak kecil ya megang bara api panas, dia tahu, oh jangan disentuh lagi. Main korek misalnya, dia merasakan ini panas, ini dingin ya, dan seterusnya ya. Kemudian lewat mata kita bisa membedakan gelap sama terang, lewat pendengarannya ya. Yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran bayi itu. Itu sebabnya di Quran kata as-sama ya, pendengaran, potensi mendengar itu disebut lebih awal daripada al-basar ya. Wa ja'ala as-sama wal basar ya. Ya, jadikan pendengaran dan penglihatan. Pendengaran disebut dulu. Sehingga kalau kita punya bayi kemudian dikasih kerincingan ya, kerincing dia bereaksi, oh berarti dia bisa apa? Mendengar. Kalau bisa mendengar, maka itu indikator sang bayi nanti dia akan bisa ngomong. Karena dalam teori bahasa al-aslu fil lughah as-sama ya. Jadi prinsip dasar berbahasa itu mendengar. Kita bisa berbahasa itu karena fungsi pendengaran telinga kita ini berfungsi dengan baik sehingga bisa menirukan ya. Dan itu bagian dari hidayah Allah dengan mendengar. Maka bayi kemudian bisa berbahasa karena dikursus oleh ibunya. Nah, di situ hidayatul hawas dalam hal ini adalah pendengaran, bagian dari hidayah yang Allah berikan.
Tapi masalahnya kemudian kalau manusia hanya mengandalkan hidayatul insting tadi, gharizah dan hawas, maka kemudian mal farik bainal insan wal hayawan. Apa bedanya manusia dengan hewan? Nah, maka Allah kasih kelebihan. Ya. Ada hidayah yang ketiga yang disebut dengan hidayatul aql. Hidayah akal. Nah, dengan akalnya inilah ya, manusia kemudian bisa mengembangkan peradaban. Tanpa akal manusia nggak bisa mengembangkan peradaban. Saudara tahu ya, ini para pemirsa saya kira tahu. Misalnya kera, ya kera karena nggak punya akal, maka sejak zaman dulu ya kera akan bisa membangun peradaban. Ayam misalnya, ayam itu sejak dulu cara makannya itu hanya basisnya hanya pakai patok sama ceker ya, toker, patok sama ceker kan itu kan ya, ceker-ceker. Nggak akan pernah mengalami perkembangan bagaimana cara cari makan. Tapi manusia tidak. Ya, teman-teman bisa melihat misalnya sekarang mau cari makan kan nggak harus ke warung, cukup tutul gosen, GoFood saja makanan bisa datang sendiri. Itu karena ada peradaban ya, menciptakan sains dan teknologi yang bisa melayani, memudahkan kehidupan manusia terutama di era milenial ya, 4.0 ya. Semuanya sudah pakai digital ya, era digital seperti ini. Itu karena ada akal ya. Jadi akal ya itu sengaja merupakan diciptakan oleh Allah buat manusia sebagai bagian dari cara memperoleh hidayah petunjuk. Manusia dengan akalnya, asal itu aklun salim ya, akal yang sehat, dia akan bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Itu bisa dinalar menggunakan akal kita. Cuman kemudian pertanyaan, karena akal ini ternyata juga punya keterbatasan. Uquluna mahdudah, akal kita itu terbatas. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah, Allah kasih hidayah model yang keempat. Ini yang hidayah yang paling kelas tinggi, yang disebut dengan hidayatul wahyi atau hidayah wahyu. Termasuk kehadiran Quran ini adalah sebagai petunjuk ya, hidayah wahyu untuk membimbing manusia supaya tidak keblinger dengan akalnya tadi ya. Jadi sebenarnya relasi antara akal dan wahyu ya, ini kita bisa membangun paradigma namanya relasinya adalah fungsional. Sisi lain, wahyu Quran tidak bisa dipahami tanpa melibatkan akal, penalaran ya. Ya, nalar kita, akal kita juga perlu dibimbing ya dengan wahyu supaya tidak kemudian liberal ya. Itu sebabnya dalam konteks Islam wasatiyah nanti bentuk wasatiyah yang diusung ya oleh NU dalam hal ini salah satunya adalah bahwa al-alaqah ya, hubungan antara akal dan wahyu itu adalah berada pada moderasi ya. Ada wilayah-wilayah yang memang bisa dinalar ta'akuli, tapi juga ada wilayah-wilayah yang ta'abudi ya, yang diterima begitu saja hanya berdasarkan wahyu, kita sami'na wa ata'na. Pada wilayah-wilayah yang memang ta'akuli, maka akal terus bisa dipakai untuk merekonstruksi konsep-konsep keagamaan ya. Basis prinsipnya adalah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis ya, tapi kemudian dikonstruksi melalui penalaran sehingga Islam di satu sisi tidak meninggalkan rasionalitasnya ya, tapi di sisi lain agama ini tidak semuanya didasarkan pada rasionalitas, tapi ada dasar yang bersifat suprarasional. Nah, itulah salah satunya adalah basisnya adalah berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti tidak rasional, tapi dia suprarasional. Kalau tidak rasional itu bahasa asingnya namanya irrasional. Padahal semua ajaran agama ini sebenarnya adalah rasional. Cuman kadang karena keterbatasan akal kita sebut namanya suprarasional ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tujuan Quran
turunkan adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Pada pertemuan minggu yang lalu saya sudah katakan, apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah Anda berjalan sampai kepada tujuan. Itu petunjuk. Kalau bahasa sekarang Anda berjalan pakai Google Map, ya, insya Allah tidak sesat. Ya. Lawannya hudan adalah dolalah. Dolalah itu artinya Anda berjalan tapi tidak sampai ke tujuan. Ya, itu namanya sesat. Ya. Maka insya Allah dengan Quran ini kita tidak tersesat. Sini dikatakan bayanan linnas, sebagai penjelasan buat manusia minad dolalah, dari kesesatan. Artinya supaya kita tidak tersesat, ya. Karena dengan petunjuk Quran insya Allah kita akan sampai kepada tujuan, ya, yang kita tuju. Wabayyinatin, dan sebagai penjelas minal huda, dari petunjuk tadi, ay wadihatin min amriddin, artinya penjelasan, menjelaskan dari urusan-urusan agama, ya. Fal huda al awal, petunjuk yang pertama, yaitu hudan, kata hudan yang pertama, hudan linnas, itu mahmulun, dibawa pengertiannya ala usuluddin, petunjuk terkait dengan pokok-pokok agama. Wal huda as-tsani, ya, wa bayyinati minal huda, kata al huda yang kedua, itu mahmulun ala furu'iddin, ya, dibawa pengertiannya petunjuk yang terkait dengan cabang-cabang agama. Jadi memang dalam hal ini nanti di Quran sendiri ada model-model petunjuk Quran yang bersifat globally, ya, yang usul, yang pokok, tapi juga ada yang rinci, ya. Oleh sebab itu dalam kaidah tafsir nanti kalau ada ayat yang mujmal, yang global-global, maka biasanya nanti ada rinciannya di ayat lain, ya, yang mufassal, ya, atau setidaknya akan dirinci melalui sunnah-sunnah atau hadis-hadis dari baginda Rasul Muhammad SAW. Contoh, Al-Quran misalnya memerintahkan kata aqimus shalah, tegakkan sholat. Kita tidak akan bisa mendapatkan rincian kaifa nahnu nuqimu as-shalah, bagaimana kita menegakkan sholat, ya. Bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara sujudnya, rinciannya, furuknya nanti kita bisa memperoleh petunjuknya, ya, melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, itu rinciannya di sunnah-sunnah Nabi. Itu petunjuk globalnya aqimus sholat. Begitu juga dengan haji misalnya. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, kita diwajibkan untuk berangkat haji, ya, bagi yang sudah mampu jalannya. Bagaimana caranya haji, ya? Ritual-ritualnya itu secara lebih rinci, ya, mufassal, dijelaskan oleh baginda Nabi, ya. Nabi katakan khudhu anni manasikakum fil hajj, ambillah olehmu cara ritual hajinya dari aku. Nah, itu sebabnya kita tidak bisa hanya arruju ilal Quran bidun ruju ila sunnah Rasul Muhammad SAW. Jadi antara Al-Quran dan sunnah ini ibarat dua sisi mata uang. Memang bisa dipisahkan, bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya itu merupakan sumber utama, ya, penting di dalam kita memahami ajaran Islam. Kalau kita hanya pakai Quran, tidak pakai sunnah, maka kita tidak bisa mengeksekusi ajaran-ajaran Quran yang rincian-rinciannya itu ada di Quran. Oleh sebab itu pandangan yang anti hadis atau anti sunnah ini bukan termasuk pandangan yang dianut, ya, dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, ya. Namanya ahlus sunnah berarti dia akan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya. Oke, lanjut, ya. Wal furqan, ini fungsi berikutnya, ya. Wal furqani, dan sebagai pembeda. Jadi fungsi Quran dihadirkan, diturunkan sebagai al-fariq bainal haqqi wal batil, bainal halali wal haram, ya, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, ya, itu melalui Al-Quran, ya. Oleh sebab itu Quran ini
menjadi penting buat kita semua ya. Kita kaji dengan serius ya. Mengkajinya yang pertama mungkin saya beri tambahan keterangan ya. Ada 4 ya poin tugas kita terhadap Quran ya. Sebenarnya ini pernah kita sampaikan ya di dalam beberapa kesempatan. Tugas pertama kita sebagai seorang muslim muslimah terhadap Quran adalah al-imanu bihi, mengimaninya. Bi annahu wahyun minallah, bahwa Quran adalah wahyu dari Allah. Ya. Bi annahu haqqun la raiba fihi, bahwa Quran adalah benar, tidak ada keraguan tentang kebenaran ajarannya. Kemudian tugas yang kedua setelah kita beral-imanu bihi, yang kedua apa? Ta'allumul Quran ya. Kita wajib mengkaji Quran. Ya kan? Apa yang kita kaji? Yang kita kaji imma min haitsu al-qiraah, cara bacanya ya. Itu sebabnya saya selalu mendorong pada para mahasiswa ya, teman-teman semua, nek iso ngaji Quran itu kudu talaki, ada gurunya ya, face to face. Sehingga apa? Bacaan Qurannya insya Allah akan lebih pas ketimbang orang yang hanya berguru di Syekhuna YouTube atau Syekhuna Google. Nah, ini ya. Oleh sebab itu bersyukurlah ini para santri ya, teman-teman yang masih punya waktu untuk berguru ya, dan memang mau ya berguru, disimak ustadznya, gurunya ini bacanya ya. Sebab ada kasus Mas ya, itu meskipun dia dosen gitu kan ya, bisa saja baca Qurannya keliru karena nggak pernah talaki ya. Bacanya itu bukan, mestinya kan bacanya alif lam mim, tapi dia baca apa? Alama gitu kan ya, repot itu kan ya. Tosin dia baca tosa ya, jadi kayak merek sepeda motor ya. Problem itu. Nah, disitulah maka ta'allum bil Quran min haitsul qiraah ya, mengkaji Quran, belajar Quran dari sisi cara membacanya ya, itu penting ya. Kemudian mengkaji dari sisi konten ya, memahami kandungannya, maka di situ butuh ilmu tafsir ya. Sehingga di UIN Sunan Kalijaga itu ada prodi namanya prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Ini dalam rangka apa? Supaya Quran bukan hanya dibaca, tapi dikaji isi kandungannya, sehingga tadi fungsi Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia, ini bisa berfungsi secara efektif. Kalau Quran itu adalah sebagai hudan, petunjuk, maka kita sebagai orang yang mengimani Quran harus melakukan namanya al-istihda, yakni mencari petunjuk tadi. Nah, proses mencari petunjuk itu salah satunya melalui kajian terhadap isi kandungan Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh para ulama, yaitu melalui proses kajian tafsir, sehingga Quran tetap butuh ditafsirkan supaya isi dan kandungannya bisa dijelaskan secara lebih detail dan rinci ya. Sudah barang tentu untuk menafsirkan Quran yahtaj ila ulumin katsirah, butuh dengan ilmu-ilmu yang banyak. Nah, supaya kita lebih aman ya, saya menyarankan kalau kita tidak bisa menjadi mufassir ya secara mandiri, setidaknya bacalah kitab-kitab tafsir yang sudah disusun, ditulis oleh para ulama salafus salih yang memang mereka ahli di bidangnya ya. Jangan kemudian kita tidak memiliki kompetensi untuk menjadi mufassir ya, berusaha menafsirkan hanya pakai logika-logika yang kadang-kadang justru tidak sejalan atau bahkan bertentangan sama sekali dengan pemahaman kebahasaan Quran itu sendiri ya, dan juga tafsir-tafsir yang selama ini dikonstruksi oleh para ulama-ulama yang memang ahli di bidangnya ya. Jadi belajar tafsir saya kira penting. Kemudian tugas yang ketiga apa? Setelah mengkaji isi kandungannya tadi ya, di samping belajar cara membacanya, tugas yang ketiga adalah wal amalu bihi, mengamalkan. Jadi Quran pada akhirnya
harus kita amalkan. Tentu saja biqadril mustata', ya, sesuai dengan kemampuan kita. Orang mengamalkan Quran itu juga sesuai dengan potensi-potensinya. Bagi orang kaya, ya, maka mengamalkan Quran yang lebih substansial, ya, bagaimana dia bisa beribadah lewat harta kekayaan yang dia miliki. Bagi seorang ilmuwan, ya, nyebar ilmu, ya. Bagi orang miskin misalnya, ya, belajar bersabar, mendoakan. Bagi pemimpin-pemimpin, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ya, maka dia adalah memberikan pelayanan publik, ya, yang terbaik. Itu caranya. Jadi jangan dibolak-balik. Mohon maaf, saya memberikan catatan kritis ini, ya. Kalau kita sebagai seorang ilmuwan, ya, ahli agama misalnya, ya, santri, kiai, ustadz dan sebagainya, memang mestinya yang paling ditekankan dalam cara mengamalkan Quran, ya, mengajar itu. Dan mengajar ini penting, ya, sebab profesi Nabi yang tidak pernah berhenti itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi itu mengajari mereka umatnya Alkitab wal hikmah, ya. Al-Quran diajarkan, ya. Maka sebaiknya teman-teman yang sudah pernah belajar jangan pernah berhenti untuk mengajar, ya, karena mengembangkan ilmu itu ada dua, bita'allum wabi dengan cara belajar maupun dengan ta'lim, dengan mengajarkan itu. Nah, kemudian yang keempat, setelah mengamalkan ilmu sesuai dengan potensi, ya, istiqdat kita masing-masing. Kalau yang orang kaya bisa dengan hartanya, orang alim dengan ilmunya, pejabat dengan kebijakan-kebijakannya, dengan policy-polisinya yang bisa mengantar kepada kesejahteraan rakyatnya, ya. Kemudian pemimpin-pemimpin dengan pelayanan publiknya, rakyat misalnya dengan ketaatannya kepada para pemimpin sejauh apa yang diinstruksikan pemimpin adalah tidak bertentangan dan maksiat. Itu bagian dari pengamalan ajaran Al-Quran, saya kira. Kemudian yang keempat apa? Wad-da'wah ilal Quran, yaitu berdakwah, mengajak orang lain untuk kembali kepada Al-Quran, sebab Quran adalah Google Map kita ini, hudan kita, supaya kita bisa sampai kepada petunjuk, ya, dengan selamat, nyaman dan aman. Oke, saya kira itu.